Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Auditing 1. Chapter kali ini akan membahas mengenai profesionalisme public accounting ya, dan mengenai certified public accountant. Jadi kita akan membahas mengenai sifat dari kantor akuntan publik, apa pekerjaannya dan strukturnya. Nah, Certified Public Accounting Firm ini atau KAP ini adalah audit atas semua laporan keuangan yang bertujuan umum. Tujuannya di Amerika Serikat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam CPA, kecuali atas organisasi pemerintah tertentu. Nah, perusahaan atau kantor akuntan publik ini juga menyediakan berbagai layanan untuk klien mereka seperti jasa pajak, jasa konsultasi, jasa review, jasa kompilasi, dan jasa audit sendiri ya atas laporan keuangan. Nah, di Indonesia itu sudah ada kurang lebih 500 kantor akuntan publik yang beroperasi, sedangkan itu data tahun 2000-an ya, sekarang udah lebih ya, lebih dari 700 KP. Di Jakarta saja juga sudah sekitar 500-an, belum di kota-kota lainnya. Nah, sedangkan di Amerika Serikat itu ada lebih dari 45.000 kantor akuntan publik yang beroperasi. Artinya di Indonesia itu cuman 1/9-nya ya, 1/90 dari di Amerika. Nah, itu ya, itu data tahun 2000-an. Nah, kategori kantor akuntan publik di Amerika Serikat itu ada yang disebut dengan Big Four. Big Four International Firm. Salah satunya adalah Deloitte dan EY, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG. Nah, kalau untuk yang di Indonesia National Firms itu ada RSM, McGillicuddy. Kemudian untuk regionalnya itu ada Crowe. Kemudian untuk small medium enterprise-nya ya, atau untuk yang menangani perusahaan-perusahaan kecil itu ada Holthaus, Carlin and Van Tricht. Nah, itu ya yang di Amerika. Kemudian kalau di Indonesia, 4 yang termasuk dalam Big Four-nya itu adalah Osman Bing Satrio dan rekan, kemudian Purwantoro, Sarwoko dan Sanjaya, kemudian Haryanto Sahari dan rekan, kemudian Siddhartha dan Wijaya. Nah, biasanya ukuran cup besar itu diukur dari banyaknya jumlah partner dan asetnya ya, sama jumlah kliennya ya. Kemudian kegiatan kantor akuntan publik atau jasa yang diberikan oleh KAP adalah yang pertama bahwa KAP itu menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan assurance lainnya. Jadi jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP antara lain adalah jasa akuntansi dan pembukuan atau yang sering disebut sebagai kompilasi, kemudian jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen atau penasihat manajemen. Kemudian di sini kantor akuntan publik juga harus terus mengembangkan produk dan jasa baru ya, seperti perencanaan keuangan, kemudian penilaian usaha, kemudian ada akuntansi forensik, audit internal yang disubkonkan, dan jasa penasehat teknologi informasi atau konsultan teknologi informasi. Kemudian struktur dari kantor akuntan di Amerika Serikat, faktor yang mempengaruhi sampai dengan tanggung jawabnya ya. Strukturnya ada 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi kantor akuntan publik. Yang pertama adalah kebutuhan dan independensi dari klien. Jadi mereka masih mementingkan kebutuhan dari klien, kemudian mementingkan struktur
untuk memicu kompetensi, kemudian meningkatnya resiko atas tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Nah, itu yang mempengaruhi struktur organisasi kantor akuntan publik di sana. Jadi banyak tuntutan cara hukum ya kepada auditor, kemudian struktur yang mementingkan atau yang mengharuskan kompetensi auditornya sama independensi ya auditornya dalam menghadapi klien. Karena munculnya kasus-kasus seperti Enron dan lain-lain itu yang menyebabkan trust atau kepercayaan dari masyarakat itu mulai berkurang terhadap kantor akuntan publik. Nah, di Amerika Serikat itu ada 6 struktur. Yang pertama adalah perusahaan perorangan atau perseorangan ya. Ini kantor dengan pemilik tunggal dan diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan. Nah, di Indonesia juga sama, ada partner yang ingin berdiri sendiri ya dia bikin cup atas nama sendiri. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk persekutuan atau kemitraan atau partnership. Nah, kantor dengan banyak pemilik dan diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan ya. Kemudian ada yang dalam bentuk korporasi umum, general corporation. Nah, keuntungan dari bentuk ini adalah bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab untuk tingkat investasi pada perusahaan. Kebanyakan perusahaan atau kantor akuntan publik ini tidak mengorganisasikan perusahaan sebagai korporasi umum karena adanya batasan hukum di beberapa negara bagian. Kemudian ada korporasi profesional atau professional corporation. Ini adalah menyediakan layanan profesional dan dimiliki oleh satu pemegang saham atau lebih. Nah, perlindungan hukum dalam bentuk korporasi ini di beberapa negara bagian itu menawarkan perlindungan tanggung jawab pribadi, mirip dengan perusahaan umum, sedangkan perlindungan hukum di negara bagian lain sangat minim. Kemudian perbedaan perlindungan hukum ini adalah menyulitkan bagi kantor akuntan publik untuk bekerja sama dengan klien di negara bagian lain, di negara yang berbeda. Negara bagian yang berbeda. Kemudian yang kelima, perusahaan perseroan terbatas atau yang disingkat dengan Limited Liability Company, LLC. Ini biasanya terstruktur dan dikenakan pajak seperti kemitraan yang umum, tapi pemiliknya membatasi tanggung jawab pribadi yang mirip dengan sebuah perusahaan umum. Nah, semua negara bagian memiliki hukum LLC. Sebagian juga memungkinkan perusahaan akuntansi untuk beroperasi sebagai LLC. Dan yang keenam adalah kemitraan perseroan terbatas atau Limited Liability Partnership. Ini dimiliki oleh satu atau lebih mitra. Kemudian terstruktur dan dikenakan pajak ya, seperti kemitraan pada umumnya. Nah, itulah 6 bentuk korporasi yang ada di Amerika. Kemudian tingkat dan tanggung jawab staf audit di sini. Kalau untuk asisten staf pengalaman itu 0 sampai 2 tahun. Tanggung jawab utama adalah melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terperinci. Kalau untuk auditor senior atau penanggung jawab, itu pengalaman rata-rata 2 sampai 5 tahun. Tanggung jawabnya adalah mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk mengawasi dan menelaah pekerjaan dari staf auditor. Untuk manajer 5 sampai 10 tahun, ini membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, menelaah pekerjaan penanggung jawab serta membina hubungan dengan klien. Kalau untuk partner itu 10 tahun ke atas, ini menelaah keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Nah, seorang partner ini adalah pemilik KAP ya. Karenanya mengemban tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien. Kemudian adanya undang-undang karena munculnya kasus Enron, maka muncullah undang-undang Sarbanes-Oxley Act ya. Dan untuk mengatur mengenai perusahaan publik ya.
Sarbanes-Oxley ini membentuk Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission atau SEC. PCAOB ini mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, di mana menetapkan standar audit dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka serta melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor yang melakukan audit tersebut. Nah, PCAOB ini melakukan inspeksi atas kantor-kantor akuntan yang terdaftar untuk menilai ketaatannya pada aturan PCAOB dan SEC. Standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Kemudian Securities and Exchange Commission, pengertian dan tugasnya dari Badan Pengawas Pasar Modal ini kalau di Indonesia tuh BAPEPAM ya, kalau di Amerika SEC, Securities and Exchange Commission. Ini adalah badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Nah, persyaratan-persyaratan SEC ini harus diikuti akuntan publik ya, yang diuraikan dalam Regulation SEC atau Accounting Series Release dan Accounting dan Auditing Enforcement Release. Ini yang mengatur penerbitan laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu harus diaudit, kemudian ada sanksi-sanksinya ya kalau dilanggar. SEC atau Badan Pengawas Pasar Modal ini mewajibkan perusahaan yang go public melaporkan secara periodik laporan keuangannya dalam bentuk form S1, yaitu laporan yang harus didaftarkan ke SEC jika perusahaan itu berencana menerbitkan sekuritas baru yang akan dijual kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bentuk form 10Q. Ini adalah laporan tahunan yang harus disampaikan 3 bulan atau 90 hari setelah akhir tahun buku. Kemudian yang ketiga form 10Q. Ini merupakan laporan keuangan kuartalan ya, yang harus disampaikan 45 hari setelah akhir kuartal 1, 2, dan 3. Kemudian yang keempat adalah form HK. Ini laporan yang harus disampaikan 15 hari setelah kejadian atau peristiwa tertentu ya yang dilaksanakan. Kejadian itu misalnya adalah perubahan dalam hal pengawasan perusahaan, pembelian atau penjualan aset yang besar, kemudian karena bangkrut atau mengalami dampak dari kebangkrutan, serta perubahan akuntan pemeriksaan dan lain-lain. Harus menggunakan form HK. Nah ini ya formulir-formulir yang digunakan untuk laporan keuangan. Nah kemudian ada lagi lembaga ICPA, American Institute of Certified Public Accountant. Kalau di kita di Indonesia itu namanya IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia. Itu yang menaungi akuntan publik. Kalau yang menaungi akuntan di seluruh Indonesia itu IAI. Nah untuk ICPA ini bahwa CPA ini dilisensikan oleh negara tempat mereka berlatih, namun berpengaruh signifikan. Sertifikat ini diberikan oleh organisasi profesional nasional mereka yang disebut dengan ICPA. Keanggotaan di ICPA dibatasi untuk akuntan publik, namun tidak semua anggota berlatih sebagai auditor independen ya. Jadi anggotanya boleh non AP ya. Di kita juga yang menjadi member IAP itu tidak hanya AP saja, tidak hanya akuntan publik saja, tapi non AP juga bisa menjadi member. Banyaknya member sebelumnya bekerja untuk perusahaan, kantor akuntan publik ya, untuk seperti auditor ya, tapi saat ini bekerja di pemerintahan ya, auditor pemerintah, auditor industri, akuntan manajemen ya, dan akuntan pendidik yang lebih dari 360.000 CPA ya. Nah, CPA ini adalah asosiasi profesional terbesar untuk CPA di Amerika Serikat. Sama di Indonesia juga organisasi yang terbesarnya IAPI ya.
Kemudian bagaimana di Indonesia? Tadi udah saya jelaskan IAPI ya. Jadi para akuntan publik yang mendapatkan izin dari Kemenkyu disyaratkan untuk menjadi anggota aktif IAPI. IAPI menetapkan persyaratan profesional bagi para akuntan publik ya untuk melakukan riset dan mempublikasikannya dalam berbagai topik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa atestasi dan assurance serta jasa konsultasi manajemen. Nah, IAPI ini yang bertugas menetapkan standar dan aturan, yaitu standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Nah, dalam menetapkan standar audit ini, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik DSPAP bertanggung jawab mengeluarkan pernyataan mengenai permasalahan audit bagi entitas. Nah, pernyataan DSPAP ini disebut pernyataan standar audit PSA. Untuk standar kompilasi dan review, DSPAP ini juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan ya tentang tanggung jawab akuntan publik terkait dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak diaudit. Ini yang disebut sebagai pernyataan standar jasa akuntan dan review. Kemudian untuk standar atestasi lainnya diatur dalam PSATA. Pernyataan standar atestasi ini memberikan suatu kerangka kerja pengembangan standar untuk penugasan atestasi. Kemudian untuk kode etik di sini DSPAP ini menetapkan peraturan perilaku yang wajib dipenuhi para akuntan publik ya. Saat ini DSPAP ini sedang membahas kode etik IFAC ya, International Federation of Accountant. Nah, fungsi lain dari IAPI ya, selain menyusun dan memberi nilai dalam ujian sertifikasi akuntan publik, IAPI juga melakukan fungsi pendidikan dan fungsi bagi para akuntan publik ya. Kemudian mempublikasikan berbagai bahan termasuk pedoman audit untuk usaha kecil dan menengah serta pemutakhiran periodik atas kodifikasi standar profesional dan kode etik. Kemudian ada yang dikenal dengan GAS, General Accepted Auditing Standard, standar audit yang berlaku umum. Di sini adalah sebagai pedoman umum untuk auditor ya, memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Nah, standar audit yang berlaku umum ini disusun oleh IAPI dan dikembangkan oleh DSPAP. Ada 10 standar audit yang berlaku umum yang dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan. Nah, 10 standar audit yang berlaku umum ini adalah satu standar umum, yaitu mengenai pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Kemudian standar umum ini sikap mental yang independen. Kemudian kemahiran profesional. Nah, untuk standar pekerjaan lapangan itu ada 3 ya. Perencanaan dan pengawasan yang memadai. Kemudian memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Kemudian bukti yang mencukupi dari dan tepat. Kemudian untuk standar pelaporan ini juga ada 3 ya. Ada 4. Pernyataan auditor tentang laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Kemudian keadaan bila prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Nah, untuk itu perlu memadainya pengungkapan informatif. Jadi auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa satu pendapat itu tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak, maka dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, maka auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Nah, itu. Kemudian untuk PSA ini, auditor menggunakan PSA diterbitkan oleh DSPAP. Di sini PSA adalah menginterpretasikan ke 10 standar audit yang berlaku umum dan merupakan referensi paling terotorisasi yang tersedia bagi auditor. Nah, PSA ini diberi 2 nomor klasifikasi.
nomor PSA, dan nomor SA yang menunjukkan lokasi dalam kodifikasi standar profesional akuntan publik atau SPAP. Kemudian sebagai contoh di sini bahwa pernyataan standar audit ini hubungan antara standar audit yang berlaku umum dengan standar pengendalian mutu. Untuk nomor PSA ini menunjukkan urutan pernyataan saat dikeluarkan jika dihubungkan dengan PSA yang lain. Kemudian nomor SA menunjukkan lokasinya dalam kodifikasi seluruh PSA yang dikeluarkan IAPI. Nah, nomor SA ini dimulai angka 2 yang merupakan interpretasi atas standar umum. Kemudian dimulai angka 3 yang berkaitan dengan standar pekerjaan lapangan, dan dimulai angka 4, 5, 6 adalah yang berkaitan dengan standar pelaporan. Nah, JAS ini dan PSA ini dipandang oleh praktisi sebagai standar minimum kinerja dan bukan sebagai standar maksimum atau yang ideal. Kemudian standar audit internal atau yang dikenal dengan ISAS, International Standard on Auditing. Di sini memuat mengenai ISA, IIPC, IFAC. ISA itu International Standard on Auditing, IIPC itu adalah International Auditing Practice Committee. Kemudian IFAC, International Federation of Accounting. Nah, ISAS ini adalah secara umum serupa dengan JAS ya. Meskipun ada beberapa perbedaan, jika auditor Indonesia mengaudit laporan keuangan historis sesuai dengan ISA, auditor harus memenuhi semua persyaratan ISA yang jauh di luar cakupan dari JAS. General Audit Standard ya. Nah, ISA ini tidak mengesampingkan peraturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur audit atas informasi keuangan atau informasi lainnya, karena peraturan di setiap negara itu sendiri biasanya mengatur praktek-praktek audit. Nah, IFAC ini yang sudah tersebar di seluruh dunia ya, yang menjadi anggota IFAC termasuk Indonesia. Ini adalah organisasi profesi akuntansi sedunia dengan 163 organisasi. Anggotanya di 120 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. Upaya IFAC yang didirikan tahun 77 ini diarahkan untuk mengembangkan pedoman teknis, etika dan pendidikan internasional untuk auditor dan pengakuan timbal balik terhadap kualifikasi praktisi. Kemudian untuk menjaga kualitas audit maka perlu adanya pengendalian mutu. Nah, unsur-unsur pengendalian mutu dan review sejawat atau peer review. Yang pertama, IAPI belum menetapkan prosedur pengendalian mutu yang khusus bagi KAP. Prosedur pengendalian mutu dari sebuah kantor internasional dengan banyak klien multinasional yang kompleks akan sangat berbeda dengan prosedur untuk kantor yang beranggotakan 5 orang yang mengkhususkan diri dalam audit kecil dalam 1 atau 2 industri. Nah, ini buku ini dibuat sudah lama, jadi waktu itu memang belum ada pengendalian mutu, tapi sekarang sudah ada namanya SPM ya, standar pengendalian mutu. Jadi setiap KAP itu harus punya SPM ya. Misalnya penentuan jenis jumlah sampel ya minimal, kebijakannya itu ada di KAP. Kemudian DSPAP ini sedang dalam proses pengadopsi standar internasional untuk pengendalian mutu IFAC. Dalam standar tersebut terdapat 5 unsur pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan oleh kantor akuntan publik untuk menetapkan kebijakan dan prosedurnya. Nah, unsur-unsur pengendalian mutu ini adalah yang pertama adalah independensi, integritas, dan objektivitas. Jadi persyaratan ikhtisarnya bahwa seluruh pegawai yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan. Nah, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kemudian contoh prosedurnya bahwa setahun sekali setiap partner dan pegawai harus menjawab kuesioner independensi yang menanyakan hal-hal seperti kepemilikan saham dari keanggotaan dalam dewan direksi. Kemudian unsur manajemen kepegawaian bahwa
Kebijakan dan prosedur ditetapkan untuk memberi kantor akuntan publik kepastian yang wajar bahwa semua personel baru ini memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten. Kemudian pekerjaan harus diserahkan kepada personal yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Kemudian semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Setiap profesional harus dievaluasi atas setiap penugasan dengan memakai laporan penilaian penugasan individual dari KAP yang bersangkutan. Kemudian penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Di sini bahwa kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien ya. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang memanagenya, tidak memiliki integritas ya. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Contoh prosedurnya adalah formulir penilaian klien yang berkaitan dengan hal-hal komentar audit terdahulu, evaluasi atas manajemen, dan harus disiapkan untuk tiap klien baru ya sebelum penerimaan perikatan. Kemudian untuk unsur kriteria penugasan di sini kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan itu oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan dan standar mutu KAP itu sendiri. Contohnya adalah prosedur Direktur Akuntansi dan Audit KAP yang siap memberikan konsultasi serta harus menyetujui semua penugasan sebelum penugasan itu diakhiri. Kemudian unsur pemanfaatan di sini harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya itu diterapkan secara efektif. Nah, contohnya adalah partner bagian pengendalian mutu harus menguji prosedur pengendalian mutu setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan kantor akuntan publik. Nah, untuk review sejawat atau peer review ini adalah satu telaah oleh akuntan publik atas ketaatan KAP yang sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri. Jadi penting ini untuk review dari teman sejawat, artinya untuk mengevaluasi apakah pekerjaan-pekerjaan temannya ini sudah benar. Itu adalah untuk pengendalian mutu, untuk menjaga kualitas audit ya. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelah itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi 5 unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan secara prosedur itu dalam praktek. Nah, hubungan antara General Auditing Standard, pengendalian mutu, pemantauan praktek EAP, dan peer review ya. Jadi semuanya itu ada hubungannya ya. Untuk standar pengendalian mutu di sini ada hubungannya dengan standar auditing yang berlaku. Karena di sini ada standar yang diberlakukan pada satu kantor akuntan publik untuk membantu ya memenuhi standar auditing yang berlaku umum. Nah, kalau yang standar auditing berlaku umum di sini bahwa standar yang diberlakukan pada setiap audit itu adalah sebagai bentuk metode untuk menentukan apakah satu KAP ini memenuhi standar pengendalian mutu atau tidak. Jadi penting peer review ini ya yang berkaitan dengan pemantauan praktek EAP dan standar auditing. Baik, terima kasih. Materinya sudah selesai. Nanti kita langsung quiz. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.